Lihatlah. Dua gadis seksi dengan pakaian seksi di kepala mereka ditutupi dengan kerudung hitam. Mereka dibawa ke depan James. James menarik tudung gadis pertama. Ini Nina yang dia kenal. Melihat wajah cantik Nina yang putih, James sangat bersemangat dan langsung memeluk dan mencium. Tapi saat menarik kerudung gadis kedua, wajah James langsung berubah warna. Dia langsung meremas wajah Nina, diikuti dengan tamparan keras. Ternyata James tidak mengenal gadis kedua, Angie. Dia takut Nina yang membawa orang luar ke sini akan mengungkapkan keberadaannya. Angie buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya ingin menghasilkan tambah uang. Tapi apakah ada anak panah sudah meregang dan tidak ditembakkan? James segera menjambak rambut Nina. Katakan padanya bahwa selanjutnya adalah waktu penghakiman. Adapun penanganan Angie, dia menyerahkannya kepada dua kaki tangannya melakukan. Mereka memegang tangan Angie dan menjepitnya di atas meja. Mereka sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Kemudian mata Angie tiba-tiba berubah serius. Satu kaki menginjak kaki-kaki tangannya. Berikutnya adalah gerakan menelan terbang di awan. Dan membuat dua orang menundukkan kepala untuk meminta maaf. Mengandalkan keunggulan kaki panjang, Angie terus menendang 4 orang kaki tangan. Setelah selesai berurusan dengan preman di lantai bawah, Angie berlari ke kamar James. James sangat bersemangat sekarang, melihat Angie segera mengeluarkan senjatanya. Tapi tembakan pistol ini benar-benar buruk. Setelah dia menembak dengan liar, Angie berhasil menaklukkannya. Kaki Angie menendang pistol di tangannya. Selanjutnya, dia mengeluarkan kawat baja tipis. James bergegas ke arahnya dan langsung terkunci. Ketika melihat James akan mati, Nina yang berdiri di dekatnya mengingat penghinaan yang harus dia tanggung, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia mengambil pisau dan menikamnya dalam-dalam ke tubuh James. Pada titik ini, James benar-benar mati. Selanjutnya, Angie membolak-balik dompetnya. Ternyata Angie sama sekali bukan gadis nakal apapun. Dia adalah pembunuh profesional dari organisasi mafia. Angie dengan cepat menemukan kartu memori di dompetnya. Ini adalah tujuan akhir dari aksinya kali ini. Pada titik ini, Nina mengambil rantai emas yang tergantung di lehernya. Angie menyelesaikan misi dan kembali ke markas untuk menyerahkan. Tapi itu tidak bisa dipercaya bahwa sama sekali tidak ada apa-apa di kartu memori itu. Dan kemudian kalung yang diambil Nina benar-benar tempat untuk menyembunyikan kartu memori yang harus dia temukan. Bos organisasi mencurigai bahwa dia berkolusi dengan Nina untuk mengkhianati organisasi. Jadi memutuskan untuk menguncinya di ruangan gelap untuk menembaknya. Tapi Angie tidak panik. Dia berbalik dan menendang pistol di tangan kedua kaki tangan. Kedua kaki tangan itu melawan dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, dia terlempar ke dinding. Pukul 2 antek sehingga mereka berguling-guling di tanah. Akhirnya, Angie mengeluarkan kunci dan membuka borgolnya. Dan keluar dari sini. Bos mafia sedang duduk di depan layar kamera pengintai dan melihat semuanya. Dia memberitahu 2 pembunuh elit yang sedang dalam misi di luar negeri. Memerintahkan mereka untuk menargetkan Angie. Karena ingin mencari tahu kebenarannya. Angie harus menemukan kalung yang diambil oleh Nina. Dan sekarang Nina diganggu oleh krediturnya. Angie muncul. Hanya butuh 2 detik untuk berurusan dengan jenis orang ini. Selanjutnya dia mendapatkan kartu memori, membukanya. Dia akhirnya sudah tahu semuanya. Di dalam kartu memori ada daftar kematian. Ini adalah karakter target yang selama bertahun-tahun mafia telah membiarkan pembunuh membunuh. Dan orang tua Angie dibunuh oleh pembunuh di organisasi itu. Adiknya juga hilang pada hari itu. Tetapi organisasi itu tidak hanya tidak membunuh Angie. Sebaliknya, dia mengadopsinya. Setelah siang dan malam itu, dia harus melatih keterampilan bertarungnya tanpa henti. Perlahan-lahan Angie menjadi pembunuh yang hebat. Dia menjual hidupnya ke organisasi saat melakukan tugas yang diberikan. Setelah itu, Angie berniat untuk membuat pengaturan untuk Nina. Setelah itu, dia akan membalas dendam. 2 orang duduk bersama dan berbicara. Dia baru tahu bahwa Nina adalah adik perempuan yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Tadi, senapan sniper menuju ke arah mereka berdua. 2 gadis cantik dengan kerudung di kepala mereka dibawa ke depan seorang pria. Wajah orang ini sangat puas tapi dia tidak percaya bahwa
Gadis cantik berbaju merah di depannya adalah pembunuh profesional. Akibatnya, dia terbunuh di tempat. Angi tidak hanya mengetahui penyebab kematian orang tuanya, tetapi juga menemukan adik perempuannya yang telah lama hilang. Jadi dia mulai membalas dendam. Dia membuat janji untuk bertemu dengan petugas polisi Sam untuk membahas kerjasama. Dia ingin menyingkirkan mafia melalui bantuan polisi. Dan Sam adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kasus ini. Keduanya dengan cepat mencapai kompromi. Tapi tepat pada saat ini, seorang pembunuh wanita berbaju putih mengarahkan senapan sniper ke arah mereka. Dia membidik bagian belakang leher Angi saat dia akan menarik pelatuknya. Tepat ketika Nina lewat, dia mengambil peluru untuk Angi. Ketika dia melihat adik perempuannya yang baru saja kembali bersama belum lama ini, sekarang harus berputus lagi. Angi tiba-tiba marah. Langsung bergegas untuk melawan pembunuh wanita. Mereka berdua adalah rekan kerja. Mereka semua adalah pembunuh yang dilatih oleh organisasi yang sama. Untuk sementara sulit membedakan pemenang dan pecundang. Jadi Angi pura-pura jatuh. Selanjutnya adalah gerakan mengambil kaki gunting. Langsung melihat pembunuh wanita ke surga barat. Selanjutnya, Sam membantu Angi menguraikan dokumen rahasia. Dia telah menemukan pembunuh Sima, yang membunuh orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Adegan berubah. Angi mengenakan Chongsam berdiri di depan Sima. Untuk sesaat, Sima merasa gadis-gadis di lengannya tidak harum lagi. Jadi dia membiarkan mereka semua pergi keluar untuk melihat dirinya di cermin. Sima memberi isyarat agar Angi duduk di sampingnya untuk bermain game. Tapi dia sama sekali tidak diduga bahwa masih belum melakukan apa-apa. Kemudian kawat baja melilit lehernya. Sima tidak bisa bernafas dan segera mati seketika. Bawahan mendengar suara aneh jadi bergegas masuk. Dan mulai menembaki Angi dengan marah. Angi di tengah hujan peluru melakukan lari super cepat. Di saat genting, Sam muncul. Dengan dua senjata di tangannya, dia terus menembaki bawahan. Membuat mereka tidak dapat melakukan serangan balik. Angi menggunakan kesempatan itu untuk menendang seorang bawahan dengan kakinya yang panjang. Dapatkan dukungan Sam. Mereka berdua dengan cepat mengakhiri pertandingan ini. Sejak kini, di antara mereka berdua berkombinasi yang samar-samar muncul. Angi juga berbagi dengan Sam bagian penting dari kecerdasan. Ternyata, dalang di belakang adalah kepala departemen kepolisian. Itu karena dimungkinkan untuk mengambil manfaat dari kedua sisi dari dua jalur hitam dan putih. Itu sebabnya organisasi pembunuh ini bisa bertindak seperti itu. Kemudian keduanya mulai berdebat. Sam merasa bahwa sangat penting untuk mendapatkan bukti untuk menghukum direktur secara hukum. Tapi Angi berpikir, membunuh ketua secara langsung adalah satu-satunya cara. Angi memanfaatkan waktu ketika dia tidak memperhatikan. Mendekat untuk mendapatkan pistol. Jelas Sam bukan tandingannya. Bersama asistennya, Angi mengikat mereka di tempat tidur. Selanjutnya, dia pergi ke kantor direktur sendirian. Saat ini, sebuah tendangan hampir mengenai wajah Angi. Setelah beberapa gerakan lawan, Angi sama sekali tidak memiliki keuntungan. Orang ini adalah pembunuh kartu truf yang direktur panggil untuk berurusan denganmu, pembunuh Jack. Angi masih tidak mau menyerah, dia terus protes. Tapi Jack tidak memberinya kesempatan itu sama sekali. Langsung melemparkannya ke atas meja menyebabkan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Lalu dia menendang dengan keras. Angi berguling dari meja ke tanah. Jack menariknya lagi dan melemparkannya ke dinding. Dia melemparkan tendangan lain ke perutnya. Angi menahan rasa sakit dan memeluk kakinya dengan erat. Pilih saat yang tepat untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang tubuh dia. Lalu angkat seluruh tubuh dan lompat. Pukulan kuat menghantam bagian atas kepala Jack. Sementara itu, kepala dengan pistol muncul. Angi menarik tubuh Jack yang masih koma, sebagai umpan meriam. Dan dengan cepat berjalan di depan kepala. Meninju kepala departemen, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Akhirnya sebuah langkah untuk mengambil nyawanya. Menyebabkan kepala suku terbalik di udara. Kemudian lengannya mengencang di leher kepala. Ketika kepala hampir mati. Tepat pada saat ini, Sam mengambil pistol dan berlari ke dalam. Minta Angi untuk melepaskan kepala departemen. Kepala mengambil kesempatan untuk menyuap Sam. Dia bilang dia bisa memberinya 20 juta. Hanya bantu dia menyingkirkan Angi.
Ketika dihadapkan dengan uang sebanyak itu, Sam ragu-ragu. Dan pada akhirnya masih melepaskan tembakan tepat ke arah belakang Angie. Untuk sesaat, kepala merasa seperti dihidupkan kembali. Dia berjanji untuk memberi Sam sebuah villa yang menghadap ke laut. Sam tidak mengerti, bertanya dari mana dia mendapat begitu banyak uang. Sementara tidak sabar. Dia mengaku pada dirinya sendiri bahwa dia adalah pemimpin organisasi pembunuh. Jangan bilang 20 jet, malah 200 jet itu masih sangat kecil. Pada saat ini Sam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan memutar rekaman percakapan mereka tadi. Angie yang jatuh ke tanah sekarang perlahan bangkit. Ternyata ini semua adalah sandiwara oleh Angie dan Sam. Angie memiliki sepotong baja di depan dadanya. Itu karena dia ingin memalsukan kematiannya di saat genting. Biarkan kepala menggali kuburnya sendiri. Ketika dia melihat situasinya, dia tidak bisa menolak lagi. Direktur pura-pura menyerah, lalu tiba-tiba mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Angie. Sam melihat itu dan segera bergegas mengambil peluru untuk membantu Angie. Angie tidak punya waktu untuk bersedih. Bertekad untuk mendapatkan kembali pistol di tangannya dan menembakkan beberapa peluru ke dadanya berulang kali. Setengah bulan kemudian, Sam telah dipromosikan dan menjadi kepala departemen kepolisian yang baru. Dan Sam juga melarikan diri dari organisasi pembunuh dan menjalani kehidupan yang bebas.